Proses pembentukan sel sperma. Hari ini Ustazah akan menjelaskan mengenai bagaimana sperma itu bisa terbentuk. Proses pembentukan sperma termasuk ke dalam gametogenesis. Nah, apa itu gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Gamet jantan disebut spermatozoa dan gamet betina disebut ovum atau sel telur. Testis adalah alat reproduksi pria yang menghasilkan sperma. Proses tersebut disebut spermatogenesis. Sedangkan ovarium adalah alat reproduksi wanita yang akan menghasilkan ovum atau ovum, disebut oogenesis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai spermatogenesis. Dimulai dari hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang salah satu fungsinya adalah memproduksi endokrin atau hormon. Hipotalamus di sini menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin hormon. Adanya hormon GnRH merangsang pituitari anterior sehingga menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. FSH bekerja pada sel Sertoli. Sel Sertoli adalah bagian dalam dari tubulus seminiferus yang berfungsi memberi nutrisi pada sperma yang akan berkembang. Nah, sel Sertoli ini menyebabkan terjadinya spermatogenesis. Selain itu, sel Sertoli menghasilkan inhibin yang bekerja untuk mengatur sekresi dari hormon FSH sendiri. Sedangkan LH bekerja pada sel Leydig. Sel Leydig ini menghasilkan testosteron dan androgen. Testosteron di sini mendorong proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Selain itu, testosteron juga mengatur pengeluaran dari hormon LH dan FSH. Nah, sekarang kita bisa melihat bagian dari sini adalah testis. Kemudian di testis ada epididymis, vas deferens, dan tubulus seminiferus. Ketika dipotong, tubulus seminiferus tersebut terlihat seperti ini ya nak. Sel ini menghasilkan germino atau sel induk yang kemudian membelah secara mitosis menjadi spermatogonium. Spermatogonium di sini adalah bakal calon sperma. Di sini sel induk bersifat diploid atau 2N atau dia mengandung 43 6 kromosom. Kemudian membelah lagi menjadi spermatosit primer secara mitosis yang bersifat diploid. Spermatosit primer membelah lagi secara meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N atau dia sudah mengandung 23 kromosom. Kemudian spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid yang bersifat haploid. Spermatid di sini akan diferensiasi menjadi sel sperma yang tadinya dia tidak bisa bergerak, akhirnya sekarang dia bisa bergerak. Jadi bisa Anda kusimpulkan bahwa bisa dilihat dari gambar yang pertama bahwa sperma, satu sel induk sperma dapat menghasilkan 4 sel sperma sekaligus. Sperma tersebut bercampur dengan mani atau semen yang berwarna putih seperti susu. Dalam satu kali ejakulasi mengandung 3-5 cc sperma dan mengandung sekitar 300 juta sampai 500 juta spermatozoa.
Sperma tersebut memiliki kualitas yang berbeda-beda ya, tergantung dari pola hidup seperti misalnya perokok atau tidak, makan makanan yang bergizi, sering olahraga dan lain-lain. Jika dalam waktu sekitar 4 minggu tidak dikeluarkan, maka sperma akan diserap kembali oleh tubuh. Jazakumullah khair Ananda.